kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan senang di rumah. Mengawali belajar hari ini, doa dalam hati mulai. Doa selesai. Mari kita baca dulu Dwi Satya dan Pancasila. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh perbuatannya adalah menjalankan perintah agama, yakni melaksanakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Misalnya, agama Islam melarang seluruh umat agama Islam untuk melakukan perbuatan keji seperti mencuri dan menyakiti hati orang lain. Nah, tetapi contoh perbuatan baiknya adalah membantu orang lain, melaksanakan peribadatan, dan lain-lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mentaati peraturan yang ada di negara Indonesia. Contohnya, melakukan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu, masih banyak lagi peraturan yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat Indonesia. Nah, kakak akan menjelaskan contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk yang perlu sekali adik lakukan. Contoh yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, perbuatan buruknya adik sering membuang sampah sembarangan, sehingga harus dilakukan dengan memilih yang baik ya. Kemudian mendaur ulang yang perlu didaur ulang. Misalnya, jika adik punya barang-barang bekas yang masih bisa digunakan kembali. Jangan asal dibuang untuk mengurangi penggunaan sampah ya. Selain itu, adik-adik juga perlu banyak menanam pohon, karena dengan menanam pohon, kita ikut berkontribusi dalam menjaga kesehatan udara. Adik tentunya tahu di kota Surabaya pasti banyak kendaraan dan pabrik-pabrik yang akan menghasilkan polusi udara. Nah, dengan adik-adik menanam pohon, adik-adik akan memberikan sumbangan kepada bumi untuk lebih segar dan bisa dinikmati oleh keluarga dan anak cucu kita nanti. Selamat Menurut aturan keluarga, ada beberapa contoh peraturan yang ada di dalam sebuah keluarga yang harus adik-adik lakukan, yakni menghormati orang tua, membantu anggota keluarga, dan menghargai anggota keluarga. Apa sih kak maksudnya? Nah, ada beberapa perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik yang harus adik-adik lakukan adalah menghormati orang tua, belajar untuk memahami kondisi orang tua, tidak menjadi anak yang banyak meminta kepada orang tua, lebih banyak bersabar, dan rajin menabung supaya bisa membeli apa yang kita ingin. Belajar mandiri. Ayo, siapa yang di sini sudah bisa belajar untuk mencuci piring sendiri?
Nah, kegiatan ini adalah contoh perbuatan baik yang akan meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian ada beberapa pekerjaan buruk yang harus adik-adik jauhi, yakni mudah sakit hati, merasa malu. Nah, kalau merasa malu itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, Kak? Jika adik-adik malu dalam melakukan yang buruk, contohnya adik malu untuk mencuri, itu adalah hal yang harus adik lakukan. Tetapi adik-adik tidak boleh malu saat guru meminta adik-adik bercerita di depan, ataupun saat adik-adik diminta untuk memimpin barisan. Karena itu akan melatih keberanian adik-adik untuk melatih adik-adik menjadi seorang pemimpin yang ada di masyarakat. Adik-adik sudah tahu belum mana yang baik dan mana yang buruk? Ayo kita belajar bersama. Dwi Dharma. 1. Siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik ataupun berbakti kepada orang tua adalah memberikan kebaikan kepada keduanya, serta mentaati perintahnya kecuali kepada hal yang buruk, dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam berbakti kepada orang tua. 1. Contoh saat kita berbuat baik adalah mentaati perintah. Diminta untuk membantu orang tua, maka lakukanlah semaksimal mungkin dan bersabarlah jika orang tua kalian sedang marah. Kemudian perbuatan buruknya adalah saat kalian disuruh orang tua, kalian membangkang atau berkata, "Nanti dulu mah, nanti dulu pak." Nah, itu adalah salah satu perbuatan buruk yang harus adik-adik hindari. Siaga, berani, dan tidak mudah putus asa. Berani itu apa sih, Kak? Berani itu saat adik-adik melawan rasa malu adik-adik untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Misalnya, saat adik-adik diminta untuk bertanya pada saat kegiatan pembelajaran, ataupun ketika guru bertanya, adik-adik diminta untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu saat adik-adik mengangkat tangan. Nah, adik-adik sudah melakukan kegiatan yang disebut berani. Sedangkan putus asa adalah di mana adik-adik merasa sedih dan tidak nyaman dengan kondisi yang ada saat itu. Putus asa itu juga bisa berarti ketika adik-adik tidak senang ataupun marah kepada sesuatu yang tidak adik senangi. Misalnya saat adik-adik dimarahi oleh orang tua, atau saat adik-adik tidak bisa menulis, lalu adik-adik sedih dan tidak mau belajar. Nah, itu adalah putus asa. Cara untuk mengatasi putus asa. Adik-adik harus tahu dulu apa yang menyebabkan adik-adik menjadi putus asa. Misalnya saat adik-adik belajar matematika, soalnya sangat sulit dan adik-adik tidak paham-paham, maka apa yang harus adik lakukan? Yang pertama, adik-adik harus menenangkan diri dulu, adik-adik harus sabar. Kalau perlu, adik-adik bermain dulu. Setelah bermain, tenang, tapi ingat bermainnya jangan terlalu lama. Kemudian adik pahami satu-satu angkanya, adik hafal, kemudian adik-adik coba untuk mengerjakan. Semakin sering adik-adik mencoba untuk menyelesaikan tugas matematika itu, maka pemahaman adik-adik akan juga semakin tinggi. Ayo, harus bersemangat ya. Sedangkan contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk dari berani dan putus asa adalah yang pertama, berani. Contoh perbuatan berani adalah dalam hal yang baik adalah saat diminta adik-adik untuk menjawab pertanyaan guru di kelas, adik-adik mengangkat tangan. Nah, itu adalah perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan buruknya adalah saat adik-adik berani melawan orang tua atau berani melawan kakak-kakak kalian yang usianya lebih tua dari kalian dalam hal yang baik.
Misalnya, saat kalian disuruh mandi oleh ayah dan ibu kalian menolak dengan keras, memberontak. Nah, itu adalah perbuatan buruk yang harus adik-adik tinggalkan. Coba berkata dengan orang tua, "Iya ma, iya bu, iya bunda, tunggu 5 menit lagi adik-adik akan mandi." Seperti itu. Tapi adik-adik harus sportif. Adik-adik kalau bilang 5 menit, ya 5 menit, tidak boleh lebih ataupun kurang. Seperti itu ya. Kemudian, contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk dari putus asa. Putus asa itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Putus asa itu adalah perbuatan buruk yang harus dihindari. Nah, adik-adik paham kan sekarang? Ayo kita sama-sama belajar menjadi siaga yang berani dan tidak mudah putus asa. Sampai jumpa, jangan lupa berdoa agar ilmu hari ini bermanfaat.